Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Mita Delani yang akan membacakan cerita Ada Singa di Dalam Dirimu. Di tempat kering yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil, sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. "Halo," kata si tikus. "Au, aduh." Ia terinjak dan terduduki, dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Ya, hidup si tikus itu amat keras. Sementara itu, jauh di atas, di puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana, singa bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya dari seberapa keras suara yang dapat ia aum. Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Ya, semua terkesan oleh Raja Kucing yang hebat ini. Andai saja, pikir tikus, aku bisa menjadi seperti itu. Lalu, pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, ide terpintar muncul dalam pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengepakkan cakarnya. "Aku tahu," katanya, "yang aku butuhkan adalah sebuah aum." "Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih ger dan sedikit berkurang lemahnya? Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil. Tapi ia akan berteman dan bergabung, lalu hidup akan menjadi lebih indah." Ya, pikir si tikus, aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum. Aku akan mempelajarinya sekarang. Tapi, ya ampun, cuman ada satu makhluk yang bisa mengajarinya hal ini. Tapi, mungkin ia akan menjadikannya santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan. Lagi pula merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi, ia memberanikan dirinya dan ia berpikir sebagai pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makan malam. Rasanya seperti hal paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi, jika kamu ingin segalanya berubah, pertama, kamu harus mengubah dirimu. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu, akhirnya saat ia berdiri di atas jari-jarinya dengan sopan, ia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan dengan hidung. Glek, maafkan aku. Bangunlah Tuan Singa, ada kedatangan tamu. Cicit, Tuan Singa, maksud kedatanganku adalah, Cicit, apakah Anda bisa mengajariku mengaum? Keheningan menerpa daratan yang kemilau itu. Singa membuka matanya dan meniup surainya. Waktu bergerak melambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan "Hii!" Wah, adik-adik, ternyata singa geli terhadap tikus. Sang singa gemetaran, kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkang.
"Jangan sakiti aku," rengeknya. "Oh, tolong, bersikap baiklah." Wah, astaga, singa ini takut pada tikus. "Jangan cemas," tikus mencicit. "Aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira ya." Itu adalah momen yang ajaib pastinya. Ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum atau berteriak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi. Si tikus, walaupun tetap kecil, merasa besar dalam pikirannya. Dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Hahaha. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapapun besar diri kita, semua pasti memiliki tikus dan singa di dalam diri. Sekian, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.